berharap pada Allah, berarti antum doanya harus khusyuk. Silakan. Ada berdoa, di mana ada berdoa amalnya?
mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan perasaan senang, dengan perasaan bahagia. Kita tes dulu. Tepuk semangat. Oke, pada hari ini
Silakan dibaca dulu materinya. Sambil memutar video ya. Antum bisa mendapatkan materi lewat video, bisa juga dapat dari ringkasan materi. Silakan disimak, boleh dibaca itu. Kalau mau lihat nonton video juga boleh. Mau membaca boleh, mau lihat video juga boleh. Habib, angkat kepalanya, Habib. Lanjutin. Di sini rumuskan pengertiannya, kemudian apa saja yang masuk ke dalam komponen basicnya. Kalau nggak bisa lihat videonya, misalnya nggak mau lihat video, boleh baca itu sama materinya. Angkat kepalanya aja. Iya. Jika dia berinteraksi, dia tumbuh, dia berkembang dan mengalami perubahan. Ada produsen, ada konsumen, ada pemakai. Yang mana yang termasuk produsen? Apakah dia tumbuhan, apakah dia hewan atau manusia? Silakan saudara analisa dari video, boleh dari ringkasan bacaan atau ringkasan materi juga boleh. Jangan nempel ke dinding. Di sini kan Mbak ada menjelaskan ini. Apa itu komponen biotik, apa itu komponen abiotik, yang mana yang termasuk biotik dan mana yang termasuk abiotik. Kemudian dibaca
KPD. Ada beberapa orang nanti yang akan menggunting. Saya balikkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Ya. Bagi yang terdapat lembaran yang akan digunting, berarti anak ustazah nanti akan mengelompokkan komponen biotik dan abiotik dari gambar ini. Kalau dia termasuk kepada komponen biotik, berarti tempelkan di bagian yang biotik. Tuliskan namanya, kemudian tempelkan gambarnya. Termasuk juga hubungannya nanti. Dan tuliskan penjelasan di samping yang tempat tulisannya. Silakan yang mendapatkan menggunting, menempel, tugasnya diambil gambarnya ke sini. Yang dapat ya.
ekosistem adalah Lagi-lagi tulisannya B. Komponen biotik dan abiotik. ekosistem adalah hubungan Biar antara kalian interaksi dengan lingkungan. Ekosistem terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas satu hidup seperti tumbuhan, sumber, manusia, dan ekosistem. Selain itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, yaitu air, tanah, air, udara, komponen hidup, suhu, dan iklim. lihat ya, nanti akan ada di belakangnya contohnya. Nah, menjadi dalam menempel. Nih, ada contohnya nanti hubungan komponen biotik dan abiotik. Apa tadi hubungannya yang aku baca? Ya. Ini yang masuk dari sini. Nah, ini ada interaksi. Bagian interaksinya. Ya. Semakin bagus hasilnya, semakin bagus juga nanti nilainya ya. Nah, ini Mas Ardi buat main di PPP ya. Gak apa-apa penjelasan, penjelasan juga boleh. Sudah kalau apakah di sini maksudnya? Cek lagi. Karena di sini nanti ada adjektif, analisa gambarnya dulu. Cek lagi. Bisa lagi, karena di bagian terakhir ada kan hubungan komponen biotik dan abiotik. Hati-hati dalam menganalisa.
Cahaya matahari membutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tentang komponen biotik. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari,
iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme dengan mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air dibutuhkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air halo teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan penggunaan. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen, karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang pakai gambar satu dan yang biasa-biasa dalam narasi satu. Karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas
kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diberikan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan sebagai untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Inilah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita.